Selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini mari kita bersama-sama untuk belajar bagaimana memanfaatkan fasilitas Google Drive pada akun Gmail yang akan kita gunakan sebagai tempat penyimpanan materi yang akan kita linkkan ke e-learning, sehingga e-learning kita penyimpanannya bisa diminimalkan. Dengan minimalnya penyimpanan, maka aksesnya juga diharapkan bisa akan lebih cepat. Nah, karena kita ingin memanfaatkan Google Drive, langkah pertama Bapak Ibu harus memiliki account Gmail. Account Gmail ini salah satunya ada fasilitas Drive, itu adalah media penyimpanan yang sifatnya adalah online. Di online artinya tidak terpengaruh oleh alat yang Bapak Ibu gunakan. Dimanapun bisa dimanfaatkan tanpa tergantung dari komputer Bapak Ibu. Yang penting dengan catatan ada akses internet. Nah, setelah kita lakukan login di akun Gmail, Bapak Ibu cari menu Manage Your Google Account. Berikutnya cari menu aplikasi Google yang dinamakan dengan seperti Matrix gitu. Klik saja, pilih Drive. Nah, langkah berikutnya adalah Bapak Ibu harus mengupload file yang ada di komputer atau media penyimpanan lokal ke Google Drive yang merupakan drive secara online. Caranya adalah pilih My Drive atau drive saya, pilih upload file kalau dia berupa file, tapi kalau berupa folder, Bapak Ibu pilih upload folder. Di sini karena file yang ingin saya upload, maka saya pilih adalah upload file. Materi yang ingin saya upload adalah file berupa Word, adalah file langkah membuat spanduk. Perhatikan di pojok kanan bawah, satu upload selesai, yang nama filenya adalah langkah membuat spanduk .docx. Kita cari untuk memastikan apakah sudah benar-benar terupload atau tidak. Kita cari dengan kata kunci spanduk saja. Klik spanduk, enter. Nah, Pak Ibu perhatikan, file sudah muncul yang namanya adalah membuat spanduk. Artinya file ini sudah terupload di Google Drive dari komputer lokal saya ke Google Drive. Nah, untuk bisa diakses oleh siswa di e-learning, maka file yang sifatnya di sini adalah privacy atau secara tidak terbuka, kita harus buka aksesnya. Caranya, klik filenya, setelah diklik file, Bapak Ibu perhatikan pojok kanan atas, klik menu bagikan atau share. Kalau tidak muncul menu bagikan atau share, pilih titik 3 kali di sini. Misalnya muncul titik 3 kali di sebelah profile Bapak Ibu. Itu, klik menu bagi. Kita membuat file ini dari sifatnya pribadi menjadi terbuka. Perhatikan, klik dapatkan link. Klik dapatkan link. Yang pertama yang Bapak Ibu perlu atur adalah untuk siapa link ini dibuka. Klik. Nah, karena saya ingin membuka untuk siswa, maka atau siapapun yang diberikan hak akses masuk ke e-learning, maka saya akan ubah dari dibatasi menjadi siapa saja yang memiliki link. Terus file ini bagi yang melihat hak apa lagi diberikan? Misalnya, apakah yang melihat diberikan untuk mengedit? Pilihlah editor. Apakah yang melihat nanti bisa memberi komentar? Pilihlah pemberi komentar. Nah, di sini saya menginginkan siswa hanya bisa melihat saja.
maka saya berikan aksesnya hanya pengakses lihat saja. Sudah? Settingan sudah. Berikutnya, kita sudah diberikan link untuk mengakses file ini oleh komputer. Bapak Ibu tidak perlu memblok, tinggal klik aja salin link. Nah, ini link disalinkan, jadi sudah selesai. Nah, untuk pekerjaan di Google Drive sudah selesai. Sekarang kita masuk ke e-learning. Nah, sebagai guru, Bapak Ibu pasti akan membuat materi. Nah, kita klik di topik 1, namun sebelumnya perhatikan di sini tone editingnya adalah on. Terus pada topik 1, klik tanda panah di pojok kanan. Setelah itu pilih add an activities or resource. Nah, untuk metode penyampaian materi di e-learning, Bapak Ibu bisa memilih plugin apapun. Misalnya bisa Big, bisa Lesson, bisa URL, dan lain sebagainya. Sini saya menggunakan misalnya plugin Lesson. Berikutnya, pada lesson di topik 1, namanya saya buat misalnya pertemuan 1, artinya materi pertemuan 1. Terus saya tampilkan KD 3.1 itu misalnya, namanya silakan. Terus KD 4-nya KD 4.1. Itu misalnya. Terus materinya buat spanduk itu misalnya. Nah, untuk menampilkan linknya, Bapak Ibu bisa tampilkan, tinggal paste saja, Ctrl P, bisa seperti itu. Atau bisa juga Bapak Ibu menggunakan menu link, klik menu link yang dilambangkan dengan lantai. Setelah itu pada enter URL-nya, Bapak Ibu Ctrl V atau paste. Berikutnya pilih create a new, pilih create link. Nah, materi yang sebenarnya ada di Google, Bapak Ibu simpan di Google Drive. Cara memanggilnya tinggal mengklik link di e-learning. Materinya ditampilkan di e-learning, tapi sebenarnya disimpan adalah di Google Drive. Bayangkan berapa memori bisa kita hemat. Kalau hanya sederetan link ini paling sekitar 10 kilobyte saja sudah cukup. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu materi yang Bapak Ibu upload langsung di sini, bisa-bisa sampai berapa MB gitu ya. Jadi sekian memori bisa kita hemat dengan hanya menggunakan link tanpa mengurangi maknanya. Nah, langkah berikutnya kita menyimpan materi. Untuk materi tidak usah dibatasi, siapapun boleh mengakses materi. Tidak usah dibatasi dengan restrict access. Kita simpan. Itu satu materi sudah kita miliki yang pada pertemuan 1. Nah, untuk materi yang lain, tipe filenya misalnya apakah video, caranya sama. Tinggal Bapak Ibu upload ke Google Drive dulu. Setelah itu ambil linknya, selanjutnya tempel linknya di e-learning. Demikian juga kalau Bapak Ibu memiliki channel YouTube, Bapak Ibu upload dulu video Bapak Ibu di channel YouTube. Setelah itu ambil linknya di bawah ke materi. Sekian Bapak Ibu untuk cara membuat materi dengan menggunakan link pada web, apakah web itu berupa YouTube
atau berupa website atau berupa Google Drive. Semoga bermanfaat.